sebelum terjadi bai'ah Aqabah yang pertama tahun ke-12, Abu Salamah ini menjatuhkan hati hijrah di Mekah karena siksaan seperti itu, sudah nggak memikirkan perekonomian dan sebagainya, berangkat bersama istri dan satu anaknya namanya Salamah itu. Lah takdirnya keluar dari Mekah, padang pasir yang sangat ganas seperti itu, dihadang oleh kerabatnya, istri, kemudian anaknya dipisah dengan Abu Salamah. Abu Salamah tetap berangkat hijrah, kemudian anak Abu Salamah dibawa oleh kerabat Abu Salamah, tetap ditahan di Mekah bersama istrinya pun juga dipisah. Nah itulah orang yang pertama hijrah ke Madinah. Kemudian nanti juga ada beberapa orang yang awal yang di situ terjadi keberangkatan meski masih di awal-awal tahun 11 Hijriah. Nah ini kalau kita ambil inspirasinya, Ummu Salamah ditinggal suami walaupun tidak jelas nanti ditangkap oleh musuh. Kemudian Ummu Salamah dipisah dengan anaknya karena anak diambil dari kerabat suaminya. Abu Salamah beliau tetap di atas keimanannya, setiap pagi keluar dari rumah yang ada di Mekah itu sampai keluar kota Mekah sambil menangis pisahkan dengan suaminya. Dia membawa iman sendirian, tidak ada pelindung dari suami dan kerabatnya. Itu sampai 1 tahun merintih, tidak ada orang yang menolongnya, dipisah dengan anak, dipisah dengan suami. Nah, ternyata nanti fadilah dan pengorbanan yang diberikan oleh Ummu Salamah, oleh Abu Salamah ini, itu ternyata dibalas cash kontan oleh Allah dalam perjalanannya. Dalam kehidupan belum sampai di akhirat, karena nanti ternyata sampai Madinah pun suami meninggal dalam jihad, Allah takdirkan menjadi ahlul bait, salah satu ummahatul mukminin, salah satu daripada istri Rasulullah, dan istri Nabi itu adalah istri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa ba'dahu alhamdulillah. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita menjatuhkan niat beberapa menit ke depan sampai waktu syuruh. Duduk kita, kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah, ihtisaban, berharap kepada Allah. Ini bukan ritual, bukan tradisi yang direkayasa oleh takmir Masjid Darussalam, tapi benar-benar petunjuk dan bimbingan jauh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sabdakan di Madinah. Sebagaimana kalau kita menghayati para bapak ketika ditakdirkan bisa berziarah ke Masjid Nabawi, di setiap tiang-tiang nomor masjid, tiang masjid ini ada nomornya. Itu di sana ada kursi, kemudian ada halakoh, itu bukan rekayasa, kemudian pemikiran untuk dibuat
hal seperti itu bukan, tapi jauh lebih dilandasi karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang memberi makan di Masjid Nabawi, menyiapkan berbuka dengan sebaik-baik hidangan, laban, susu, kurma, asir. Itu bukan juga seruan moral dari pemerintah setempat, tapi jauh itu juga sunnah yang Rasulullah SAW hasungkan, hingga tradisi itu menyebar dari Madinah, dari Masjid Nabawi sebagai penggerak sejarah sampai ke berbagai belahan masjid minal masajid fil alam. Itulah kalau kita menghayati, kita menginspirasi dari sejarah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, potongan itu saja. Makanya kami ingatkan, sejak tahun 11 kenabian, tahun 11 kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 orang yang dipilih ketemu dengan Nabi, kemudian dilanjutkan tahun 12 setelah kenabian Rasulullah SAW, Bai'atul Aqabah yang pertama, apalagi dikukuhkan konsolidasi yang kokoh tahun ke-13 yang terjadi di Aqabah lagi, yaitu penghujung zona Mina dengan perbatasan Mekah Al-Mukarramah, tanah haram, dengan nanti tanah Hil. Itu sejarah dunia berubah. Kalau kita merenung-renungkan, mulai detik itu perubahan sejarah nanti dunia akan berubah. Titik tolaknya dari sejarah-sejarah lompatan-lompatan peristiwa di tahun-tahun 12, 13 kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kami bacakan di antara diktum-diktum yang urgen untuk membedakan, dan nanti kita bisa menghayati alasan apa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian izin kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, kemudian diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Para kaum muslimin, sahabat beliau, kemudian beliau sendiri juga hijrah ke Yasrib. Karena di tahun yang ke-12 telah terjadi Bai'atul Aqabah. Yang pertama itu intinya sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah kan untuk pengokohan iman, tauhid, terus dia harus iltizam kepada nilai syariat Islam dalam hidup. Dan nanti yang di tahun 13 Bai'atul Aqabah yang kedua ini lebih spesifik lagi, ada tuntutan loyalitas, disebut Bai'atun Nusrah, pembelaan kepada Nabi lebih daripada pembelaan pada dirinya sendiri, pada istri, pada anak, pada keluarga. Nah begitulah jaminan ketika Nabi untuk hijrah ke Madinah pun sudah dibuktikan dengan baiat, sumpah setia dengan akad al-muslim ala syurutihim itu. Yang pertama di antara diktum Bai'ah Aqabah yang kedua, diktum yang disampaikan oleh Nabi, beliau siap membaiat untuk sumpah setia yang akad itu, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka yang berbaiat, itu keridhaan Allah itu. Yang pertama, an ya'buduhu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu syaratnya, keislamannya harus bersih dari kesyirikan. Dia hidupnya totalitas mengabdi, kalau bahasa lebih menyentuh, menjadi budaknya Allah. Enggak ada sebuah status yang paling loyal dalam sejarah dari dulu sampai hari ini kecuali perbudakan. Namanya budak itu menjadi totalitas loyal kepada tuannya. Hendaklah setiap kalian nanti itu butuh mengabdi,
menjadikan budak dirimu hanya kepada Allah saja. Kemudian jangan berbuat syirik. Nah, setelah itu berbaiat kepada Rasulullah atas apa? Setelah tidak berbuat syirik dan bertauhid kepada Allah, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasali, yaitu berbaiat kepada Rasulullah itu untuk as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Idza arada, apabila Allah menghendaki sebuah putusan dan perkara, ayyakulu sami'na wa ata'na, kami mendengar kemudian kami taat. Itu umat Rasulullah dalam keadaan nasyat, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas, tidak senang. Semangat atau tidak semangat, selama di atas syariat as-sam'u wa ta'ah, itu keunggulan umat atau sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan sahabat-sahabat ring-ring satunya Nabi Musa. Jenengan kalau mentadaburi, kadang kita itu agak gemes, dan memang itu sudah dinas oleh Allah akhirnya karena pembangkangan dan suka ngeyel serta pendustaan kepada nabinya Yahudi itu, yang hari ini juga disusupkan bahasanya fadlizon itu disisipkan agar bisa masuk ke negeri yang kita cintai, itu bukan melukai benar. Yahudi atau Bani Israel itu bahasanya bukan as-sam'u wa ta'ah kepada nabinya, fin nasyad wal kasal, apalagi dalam keadaan malas, dalam keadaan semangat saja dia cengkal. Qalut ulana rabbaka, itu kan kasar sekali. Nurani dia itu tidak punya dzauq kepada nabinya. Qalut ulana rabbaka, mereka berkata, Musa, coba mintalah kepada Allah untuk menjelaskan, mintalah kepada Tuhan kamu. Itu kan kasar sekali. Tuhan kamu Musa, harus dengan Tuhan kita. Itu saja dari sisi cita rasa bahasa orang-orang sahabatnya Nabi Musa, artinya umat ring-ring satunya Nabi Musa yang jadi objek dakwahnya seperti itu. Nah, sementara tuntutan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bersih hatinya di dunia zaman itu, kemudian orang yang paling bersih hatinya setelah Rasulullah SAW di zaman itu adalah sahabat-sahabatnya, itu dituntut ala sam'i wa ta'ah fin nasyad wal kasali, dituntut untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar sami'na wa ata'na dalam keadaan semangat ataupun malas, pokoknya ini dari Allah dan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nomor 3, wa alan nafaqati fil usri wal yusri. Nabi kita juga membaiat 72 pada baiatul aqabah, itu dituntut untuk infak yang merupakan haknya Islam di dalam harta seseorang, itu dalam keadaan fil usri wal yusri, dalam keadaan sempit ataupun yusrun, dalam keadaan lapang. Tetap harus ada kontribusi, bentuk loyalitas, pembersih jiwa, kemudian pembenar keimanannya dengan infak itu. Nomor 4, wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ada perintah untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, perintah untuk mengajak kaum muslimin melakukan kebaikan dan ketaatan, kemudian mencegah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ada di baiat, dituntut untuk itu. Kemudian nomor 5, wa ala an taqumu fillah la ta'khudukum fillahi laumata la'im. Hendaklah kau tetap an taqumu fillah, kamu tetap tegar, konsis, istiqomah di atas perintah dan syariat Allah. Jangan sampai engkau cabut
ketundukan dan kepatuhan kamu kepada Allah meskipun ada celaan orang yang mencela. Kemudian yang terakhir, baiat yang dituntut oleh Rasulullah kepada 72 orang-orang Yasrib itu wa'ala antan suruni id qadamtu ilaikum. Nah itu wa'ala antan suruni id qadamtu ilaikum. Wajib bagi kalian wahai orang-orang Yasrib untuk menolong diriku ketika aku nanti datang ke tengah-tengah kalian. Wa tamna'uni mimma tam'auna minhu anfusukum. Dan engkau mencegah kepada diriku perkara-perkara yang engkau cegah kepada diri kalian, kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, yang itu balasannya adalah surga. Itulah disebut bai'atun nusroh. Bai'ah sumpah setia yang ada tuntutan untuk loyalitas pembelaan kepada Rasulullah, mempertahankan Rasulullah. Akhirnya sejak itu para bapak, saudara sekalian, perputaran dunia sejarah berubah karena Mekah tidak bisa dibuat kondusif dan subur sebagai titik tolak untuk pertumbuhan Islam ketika itu. Akhirnya Rasulullah ditakdirkan ketemu orang-orang Yasrib, dan sejak saat itulah yang kami maksudkan perubahan sejarah dunia nanti akan bermula. Yang nomor 2, setelah itu berangsur-angsur dalam jumlah yang relatif banyak para sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah, tekanan demi tekanan yang sangat dahsyat, akhirnya mereka pada hijrah, yaitu imigrasi lah bahasa kita. Itu ninggalkan kampung halamannya, kemudian berangkat membawa iman dan bekal seadanya, bergabung dengan saudara-saudara seiman yang ada di Madinah. Lalu itu semakin tatabuk, berangsur-angsur, dan dalam keadaan tetap tentunya mencekam, artinya khaifan, dalam keadaan takut, senyap-senyap ketika malam hari membawa iman keluar dari Mekah menuju Madinah. Kita bisa bayangkan Mekah di zaman itu ketika hijrah keluar dari Mekah bukan zona yang aman dan nyaman. Ingat, semuanya adalah red area, zona yang merah. Maksudnya zona merah, resistensi untuk ditangkap, kemudian jadi asir, jadi tawanan oleh orang-orang kafir Mekah sangat dahsyat. Maka ketajaman untuk intelijennya harus kuat, kemudian membawa diri ketika malam hari dengan rasa mencekam yang seperti itu sangat dahsyat. Belum kita bayangkan ketika siang harinya terik dan panasnya padang pasir yang harus ditempuh dari Mekah sampai Madinah, bukan seperti hari ini laluan yang sangat mudah, naik bis, naik kereta, ataupun alat transportasi yang sangat-sangat mudah, bukan. Kita bayangkan hijrahnya kadang yang jalan kaki sampai 1 bulan penuh, padahal perempuan, Ummu Salamah itu. Ada yang harus dengan unta, dengan perjalanan yang sangat panas, dan tidak ada tempat rest area sebagaimana di jalan-jalan tol seperti itu. Sesaat ketemu dengan orang-orang kafir, resikonya adalah kalau tidak kuburan, rumah sakit. Artinya mati atau enggak sakit. Itu harta atau nyawa. Itulah kalau kita menghayalkan hijrahnya para sahabat-sahabat Rasulullah, meski sudah ada di dalam hadis itu, dalam buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daro hijratil muslimin.
Rasulullah itu telah ditampakkan dalam mimpinya, dan ru'yatun nabi wahyun, mimpi setiap para nabi itu wahyu. Mimpi nabi itu wahyu. Jasad nabi itu tidak ditelan oleh bumi, oleh tanah, tidak busuk. Itu sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mimpi para nabi, termasuk mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyun. Nabi pernah mimpi, laqad ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daro hijratil muslimin, tempat hijrahnya kaum muslimin, umat beliau, para sahabat beliau saat itu. Akhirnya fa'akhbarahum biha, Nabi mengkhabarkan, beliau bersabda, qala ra'aitu anni uhajirun min Makkah ila ardin biha nakhlah. Aku dalam mimpi itu melihat aku akan berangkat hijrah dari kota Mekah ini ke sebuah jengkal tanah bumi yang di situ tumbuh banyak pohon kurma. Akhirnya fadhaba wa dhanni ila al-yamamah aw hajrin fa idahiyya al-Madinah Yasrib. Nah, ketika dalam mimpi itu aku terus berjalan, aku punya prasangka kota atau tempat yang aku tuju itu adalah Yamamah atau Najd Hijr nama kota Yamamah. Ternyata faidahiyah, tiba-tiba itu adalah Al-Madinah Yasrib, kota Yasrib itu. Nah, itulah isyarah yang Allah berikan kepada Rasulullah saat Nabi kita belum hijrah, hingga akhirnya sampai nanti diizinkan karena sudah bai'atul aqabah yang kedua pada tahun 13 kenabian itu, secara berangsur-angsur orang-orang yang lemah dari kaum muslimin itu hijrah, ada yang sendirian. Di antara yang pertama kali, ini yang kita sebutkan karena sangat monumental, yang pertama kali hijrah ke Madinah, siapa sekalian? Itu adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu anak daripada paman Rasulullah SAW, Abu Salamah Al-Makhzumi, bersama istrinya. Itu ceritanya begini, Abu Salamah bersama Ummu Salamah ini salah satu sahabat yang dulu kita membahas di tahun keempat hijrahan, itu hijrah yang pertama kali dalam sejarah ke Ethiopia, ke benua Afrika itu. Lah, Abu Salamah dan Ummu Salamah, dia bertahan lama membawa iman, meninggalkan tanah tumpah darahnya di Mekah itu, menuju ke Ethiopia, ke Habasyah. Di situ dapat berita Mekah nyaman. Akhir-akhir daripada tahun ke-10 masuk tahun ke-11, beliau kembali ke Mekah. Nah, ternyata di Mekah siksaan demi siksaan masih dahsyat. Orang-orang Quraisy sangat brutal siksaannya, represifnya terhadap moral dan fisiknya kaum muslimin sahabat Rasulullah, apalagi yang lemah, itu sangat dahsyat. Akhirnya termasuk Abu Salamah ini yang baru pulang hijrah dari Ethiopia bersama istrinya disiksa dengan dahsyat. Akhirnya ada niatan lagi untuk kembali membawa imannya menuju Ethiopia atau Habasyah. Akhirnya dapat berita, informasi dari para sahabat yang lain, dari Rasulullah, itu loh, di Yasrib itu ada saudara kamu kaum muslimin, orang Yasrib yang sudah beriman. Akhirnya sebelum terjadi bai'ah Aqabah yang pertama tahun ke-12, Abu Salamah ini menjatuhkan hati hijrah di Mekah karena siksaan seperti itu, sudah enggak memikirkan perekonomian dan sebagainya, berangkat bersama istri dan satu anaknya, namanya Salamah itu. Lah, takdirnya keluar dari Mekah, padang pasir yang sangat ganas seperti itu, dihadang oleh kerabatnya, istri
kemudian anaknya dipisah dengan Abu Salamah. Abu Salamah tetap berangkat hijrah, kemudian anak Abu Salamah dibawa oleh kerabat Abu Salamah, tetap ditahan di Mekah bersama istrinya pun juga dipisah. Nah, itulah orang yang pertama hijrah ke Madinah, Abu Salamah. Kemudian nanti juga ada beberapa orang yang awal yang di situ terjadi keberangkatan meski masih di awal-awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini kalau kita ambil inspirasinya para bapak, para ibu, Ummu Salamah ditinggal suami walaupun tidak jelas nanti ditangkap oleh musuh. Kemudian Ummu Salamah dipisah dengan anaknya karena anak diambil dari kerabat suaminya Abu Salamah. Beliau tetap di atas keimanannya, setiap pagi keluar dari rumah yang ada di Mekah itu sampai keluar kota Mekah sambil menangis. Dia meratapi dipisahkan dengan suaminya, dia membawa iman sendirian, tidak ada pelindung dari suami dan kerabatnya. Itu sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Dia setiap pagi hari keluar dari Mekah, kemudian merintih, tidak ada orang yang menolongnya, dipisah dengan anak, dipisah dengan suami. Itu Ummu Salamah. Nah, ternyata para bapak ibu, nanti fadilah dan pengorbanan yang diberikan oleh Ummu Salamah, oleh Abu Salamah ini, itu ternyata dibalas cash kontan oleh Allah dalam perjalanannya. Dalam kehidupan belum sampai di akhirat lah itu, karena nanti ternyata sampai Madinah pun suami meninggal dalam jihad, Allah takdirkan menjadi ahlul bait, artinya salah satu ummahatul mukminin, salah satu daripada istri Rasulullah, dan istri Nabi itu adalah istri di dunia dan istri di akhirat, makanya tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Itu Ummu Salamah. Nah, dari sini kami ingin memberikan komentar, maksud kami nanti sahabat-sahabat yang lain kok sampai sekuat itu, waktunya itu kok barokah gitu. Artinya kalau Nabi itu 53 tahun berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, ya relatif para sahabat-sahabat kisaran umur seperti itu ya. Mus'ab bin Umar saja, maksud kami 29 tahun. 29 tahun itu berangkat jadi duta hijrah ke Madinah yang pertama, terus balik ke Mekah membawa pasukan orang-orang yang siap berbai'ah musim haji itu. Akhirnya kan berangkat lagi ke Madinah yang disertai orang-orang yang awal juga. Mus'ab bin Umar yang modister, artinya sangat fashion, benar, cakep, kaya, kemudian jadi orang yang sederhana karena kekuatan imannya. Itu didampingi oleh Abdullah Ummi Maktum ketika yang kedua berangkat. Kemudian nanti disusul oleh Yasir, Ammar bin Yasir, Ammar yang disiksa bapak ibunya itu. Kemudian nanti juga ada sahabat Nabi yang dari Ethiopia, Bilal bin Rabah, itu juga termasuk orang yang awal. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan dalam hadis seperti itu. Nanti beberapa hari lagi sampai Umar ibnul Khattab dengan 20 orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maksud kami kita hubungkan dengan kondisi kita. Umur kalau ya 53 tahun. Nanti sahabat Nabi taruhlah 50-an, 40-an, 45. Itu kan puncak kematangan kalau dia usaha dan bekerja. Mapan lah. Kalau punya rumah ya sudah tidak ngontrak, mesti sudah ada sayap yang di depan, ditambah kiri, tambah kanan, usaha mapan. Itu ringan semuanya ditinggal ke Madinah. Ringan. Kemudian resikonya bukan hanya harta yang ditinggal, bahkan nyawa yang setiap saat
resistensi dan tribulasi dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah itu sangat-sangat rentan. Itu juga sudah dihayati oleh sahabat yang ada di Mekah, oleh sahabat yang ada di Madinah, karena nanti akan berperang membawa ideologi ini dengan orang-orang berkulit putih dan kulit hitam. Tapi tetap dilalui dengan barokahnya mereka itu lulus itu. Itu ternyata saya buka-buka kekuatan itu, terus di tafsir itu kalau Syekh Utsaimin ketika membaca ayat wala tuti man aghfalna an dzikrina wattaba'a hawahu fatar furuta itu ternyata dalam sejarah para orang-orang yang besar itu karena kekuatan hatinya zikir kepada Allah. Ini bahasa yang sangat indah gini. Idza ra'aita min nafsika anna awqataka dha'i'atun bila faidah. Kalau engkau melihat diri kamu, kalau kamu itu engkau melihat diri kamu sendiri, ternyata waktu-waktu kamu 24 jam itu kok sia-sia, nggak ada kualitasnya. Subuh jebol tidak berjamaah, sampai zuhur zikir pagi jebol, infak pagi jebol, pekerjaan dunia juga nggak beres. Itu maksud kami kan banyak. Satu hari itu Al-Quran nggak disentuh, padahal urusan dunianya juga tidak ada, urusan akhirat dan ibadahnya nol. Itu maksud kami, idza ra'aita min nafsika anna awqataka dha'i'atun. Kalau waktu-waktu kamu itu ternyata sia-sia, waktunya sia-sia, tidak ada faedahnya, fayajibu alaika an nulahidha qalbaka, an tulahidha qalbaka. Wajib bagi kalian engkau perhatikan dan engkau telisik, engkau telusuri, engkau kunyah-kunyah, engkau renung-renung hati kamu. Hayati hati kamu ada apa? Karena fa inna hadza la yakunu illa min ghaflatil qalbi an dzikrillahi azza wa jalla. Nah, ini narasi yang dibuat oleh Syekh Utsaimin ketika mengulang-ulang mengambil faidah itu wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa huwa kana amruhu furutah itu. Ayat itu diulang-ulang terus diambil faidah. Kalau kamu itu kau renungkan diri kamu itu waktu kamu sia-sia, pekerjaan dunia tidak beres, ibadah jebol semuanya, urusan akhirat kayak nggak ada faedahnya waktu itu. Keluar masuk rumah, keluar masuk kantor, duduk kursi ini kursi itu, Al-Quran nggak disentuh. Pokoknya waktunya nggak ada faedahnya, nggak ada faedah dunia, nggak ada faedah akhirat. Fayajibu alaika an tulakhidha qalbaka. Coba engkau telusuri hati kamu itu. Fa inna hada, kejadian waktu tidak barokah dalam setiap orang sama. Sahabat itu waktunya 24 jam. Hari ini juga 24 jam. Wa tilkal ayyam nudawiluha itu sebabnya karena la yakunu illa min ghaflati al-qalbi an dzikrillahi azza wa jalla. Karena lalainya hati ini dari zikir kepada Allah hingga akhirnya digelitik dan dimainkan oleh setan, tidak sadar waktunya sudah habis. Nah, ini kita kadang tertipu oleh narasi palsu di Android kita, menghabiskan waktu yang terkadang sampai berjam-jam sementara Al-Quran kita tidak pernah kita sentuh. Nah, itulah para sahabat, maksud kami ternyata kenapa orang-orang dalam sejarah itu mereka jadi besar, urusan dunianya kuat, urusan akhiratnya kuat, karena kekuatan zikirnya kepada Allah dibangun hingga akhirnya seolah-olah mereka itu hidup di sebuah planet dan kita di planet yang lain. Begitulah para sahabat-sahabat Rasulullah itu mencukupkan dirinya, urusan akhiratnya kuat dan tidak neko-neko, tidak banyak butuh urusan dunia. Hatinya sudah dipenuhi dengan akhirat, zikrullahnya kuat, maka zikrud dunya, ingat kepada dunianya itu yang harus kalah. Nah, itulah yang memenangkan pertarungan dengan musuh-musuh Allah, sehingga amalan perbuatan-perbuatannya itu
seolah-olah kalau kita praktekkan tidak masuk akal. Jenengan kuat wudhu sholat isya tadi malam dipakai sholat subuh ini, itu bukan sesuatu yang luar biasa para sahabat-sahabat Nabi. Nah ternyata kekuatan zikirnya bisa mencegah dia tidak keluar angin, badannya tetap kuat meski tidurnya hanya beberapa detik dengan duduk antara ba'dal asar sampai maghrib, duduk antara ba'dal zuhur sampai asar. Itu membuahkan karya Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu punya karangan yang sangat monumental, salah satunya buku akidah untuk penduduk, karena pemimpin negara zaman itu minta untuk dituliskan pokok-pokok akidah Islam. Itu hanya nulis antara ba'da zuhur sampai adzan asar. Yang hari ini tersebar syarah akidah Wasithiyah yang sangat banyak dan penuh barokah, sangat berkualitas. Itu hanya ditulis dalam waktu duduk ba'da zuhur kemudian sampai waktu asar, karena presiden negeri itu yaitu Wasit itu nama kota, minta agar Syekhul Islam menuliskan buku akidah yang jadikan pegangan negara itu. Itu ditulis langsung dhuhra qalbin, hafal tanpa harus nyari literasi yang lain, dengan duduk ba'da zuhur sampai asar. Kenapa kok bisa seperti itu? 40 tahun Imam Nawawi, kemudian karyanya melampaui dari umurnya. Itu sekali lagi karena mereka semua barokah waktunya, karena kekuatan hatinya zikir kepada Allah. Yang terakhir itu yang kita ambil, sehingga hijrahnya para sahabat kok sekuat itu karena kekuatan hatinya dengan zikir. Saya sangat tersentuh di suasana yang juga masih pandemi lah ya, pandemi baik yang natural ataupun manufaktural. Tapi saya membuat bahasa, ada saudara kita ya, kami punya pengalaman muamalah, terus kena COVID, artinya ya di prosedur dan protokolnya dalam pemakaman itu seperti itu. Wafat harus di dalam ambulan, tidak boleh turunkan. Tapi yang sangat menakjubkan itu ribuan, puluhan ribu yang mensolatkan di halaman sebuah desa tepian kota Solo. Itu ada orang soleh yang tersembunyi. Nah, itu ada orang ya, dai nasional itu memberikan komentar, itu orang soleh yang tersembunyi, artinya nggak dikenal di media sosial, mereka tidak dikenal di publik, tidak keluar masuk televisi, nggak memberi ceramah di YouTube, tapi dikenal di langit dengan tanda, meski sampai pemakaman dan pensolatan ketika sholat jenazah pun, karena dia dengan prosedur karena kena COVID, itu yang takziah, kemudian yang ikut mensolatkan meski disolatkan di dalam ambulan dan ditaruh di lapangan yang sangat luas puluhan ribu, dan shaf itu rapat kalau sholat jenazah. Sampai salah satu dai nasional Ustaz Farid Ahmad Batu memberikan komentar, ini orang soleh yang tersembunyi. Ini berita yang terkini maksud kami, karena kena kasus COVID seperti itu. Nah, itu hubungannya maksud kami, rekam jejak seseorang meski tidak dikenal, mesti bukan adanya tidak menambah jumlah, ketidakadaannya juga tidak mengurangi jumlah. Tapi ketika kekuatan zikirnya, dedikasinya kepada Islam kuat, Allah segerakan bisyarah, ditampakkan di dunia dengan pertanda yang mensolatkan sampai ribuan orang seperti itu. Nah, hal ini jadi pelajaran bagi kita, dan tentunya masing-masing kita sudah merencana, punya cita-cita, buat cita-cita mati saya itu seperti apa, mati saya seperti apa, yang dengan itu pernik dan urusan dunia seperti sahabat tadi sangat ringan, kecil. Kalau dia sudah memproses, semuanya sudah diarahkan untuk cita-cita kematian
dan akhiratnya itu dunia akan ringan dan tidak masuk. Kalau Dr. Abdul Hazam seperti orang naik pesawat. Ketika impian dan cita-cita kematiannya itu sudah digantungkan, akhirat sudah dicanangkan, maka dunia itu ya kecil sekali. Kayak dilihat dari pesawat terbang itu. Lah begitulah para sahabat kalau kami mendeskripsikan, membahasakan, mereka kuat mendampingi nabinya, kemudian benturan-benturan ekonomi, kekuatan fisiknya, ninggalkan harta yang taruhannya sampai nyawa dengan ringan dan dipilih oleh Allah seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan di antara yang membantu ada karena kekuatan hatinya dalam zikir kepada Allah. Itulah komentar daripada Syekh Ibnu Utsaimin di dalam membahasakan ayat di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap malam dan hari Jumat itu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Itu. Kalau kita waktu sia-sia, detik-detik waktu itu enggak ada kualitasnya. Anna awqataka dha'i'ah. Urusan dunia enggak beres-beres, urusan akhirat sudah jebol semua. Wajib engkau telisik hati kamu. Peristiwa dan kejadian itu tidak lain dan tidak bukan karena lalainya hati kamu dari zikir kepada Allah. Makanya hubungannya semakin banyak kuat bacaan Al-Quran seseorang, semakin berkualitas waktu-waktunya. Nah, karena zikirkannya kuat. Wa khairu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk syuruk, para bapak, para ibu, itulah potongan di episode yang Bai'ah Aqabah kedua, kemudian beberapa personal sahabat yang hijrah dahuluan ke Madinah yang selanjutnya nanti dalam jumlah besar, termasuk proses Nabi kita mendapat izin dari Allah didampingi oleh siapa hijrahnya ke Madinah. Itu sangat menarik sekali bagi kita untuk kita ambil inspirasi, karena dari situlah berkah hijrah, dakwah, jihad Nabi kita, sahabat-sahabatnya, kita bisa merasakan keislaman kita hari ini. Aku lupa lihat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.